Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Wijaya, Prodi D3 Keperawatan Bengkulu, NIM P0520220081, kelas 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep motivasi menjadi perawat. Konsep motivasi. Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Purwanto 2010. Motivasi adalah karakteristik psikologis manusia yang memberi kontribusi pada tingkat komitmen seseorang, menurut Slamet. Hal ini termasuk faktor-faktor menyebabkan, menyalurkan, dan mempertahankan tingkah laku manusia dalam arah tekad tertentu, menurut Stoner dan Freeman tahun 1995 dalam Nur Salam 2008. Teori motivasi, yaitu yang pertama, teori hedonisme, yang kedua, teori naluri, yang ketiga, teori reaksi yang dipelajari, yang keempat, teori pendorong, yang kelima, teori kebutuhan. Tujuan motivasi adalah memberikan dorongan atau penggerak bagi diri seseorang supaya timbul kemauan untuk berbuat sesuatu sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Unsur-unsur motivasi adalah merupakan suatu tenaga dinamis manusia dan munculnya memerlukan rangsangan baik dari dalam maupun dari luar. Motivasi seringkali ditandai dengan perilaku yang penuh emosi. Motivasi merupakan reaksi pilihan dari beberapa alternatif pencapaian tujuan. Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam diri. Purwanto 2010. Fungsi motivasi, Siagian tahun 2001 menyebutkan beberapa fungsi motivasi, yaitu motivasi sebagai pendorong individu untuk berbuat, 2. Motivasi sebagai penentu arah perbuatan, 3. Motivasi sebagai proses seleksi perbuatan, 4. Motivasi sebagai pendorong pencapaian prestasi. Menurut UNO tahun 2007 menyebutkan jenis-jenis motivasi atas dasar pembentukannya sendiri, terdiri dari 1. Motivasi bawaan, 2. Motivasi yang dipelajari, 3. Motivasi kognitif, 4. Motivasi ekspresi diri, yang kelima motivasi aktualisasi diri. Proses keperawatan. Yang pertama yaitu menilai kebutuhan fisik dan psikologis. Yang kedua, mengembangkan rencana perawatan yang didasarkan pada penetapan sasaran bersama untuk memenuhi kebutuhan individual. Yang ketiga, melaksanakan intervensi asuhan keperawatan dengan menggunakan prosedur standar. Yang keempat, menentukan hasil fisik dan psikososial. Ada pengkajian, perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Pada proses pendidikan, yang pertama menentukan kebutuhan pembelajaran, kesiapan untuk belajar, dan gaya belajar. Yang kedua, mengembangkan rencana pengajaran yang didasarkan pada hasil perilaku yang ditentukan bersama untuk memenuhi kebutuhan individual. Yang ketiga, melakukan kegiatan dan mengajar dengan menggunakan metode dari peralatan instruksional yang spesifik. Yang keempat, menentukan perubahan perilaku hasil dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Peran perawat sebagai pendidik. Pengajaran dianggap sebagai suatu komponen pokok praktik keperawatan pada perawatan klien yang sehat atau sakit. Agar perawat dapat bertindak sesuai dengan perannya sebagai pendidik, siapapun khalayak mereka, pasien, anggota keluarga, siswa keperawatan atau staf keperawatan dan tenaga lembaga lainnya, mereka harus memahami yang mendalam tentang prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran. Berikut ini merupakan rintangan utama yang menghambat kemampuan peserta didik untuk mendapatkan dan memproses informasi. Yang pertama, stres akibat penyakit akut dan kronis, ansietas, menurunnya panca indera, dan tingkat pendidikan yang rendah pada pasien merupakan beberapa alasan yang menurunkan motivasi peserta didik dan menghambat proses pembelajaran. Yang kedua, dampak negatif dari lingkungan rumah sakit itu sendiri, yang mengakibatkan hilangnya kendali, kurangnya privasi, dan pengucilan sosial. Dapat mengganggu peran aktif klien di dalam pembuatan keputusan dan keterlibatan dalam proses mengajar-mengajar. Kurangnya waktu untuk belajar akibat dipulangkannya pasien dengan cepat dan perawatannya akan menurunkan semangat dan memfrustasikan peserta didik, menghalangi kemampuan dan keinginan untuk belajar. Karakter pribadi peserta didik berdampak besar pada tingkat pencapaian hasil perilaku yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, seberapa jauh perubahan perilaku yang dibutuhkan
baik jumlah maupun kompleksitasnya, dapat memusingkan peserta didik dan memaksa mereka untuk tidak mendapatkan atau memenuhi objektif dan sasaran pembelajaran. Kurangnya dukungan dan dorongan positif yang terus-menerus dari perawat dari pihak berkepentingan lainnya akan menghalangi potensi pembelajaran peserta didik. Penyangkalan terhadap kebutuhan pembelajaran, kebencian terhadap pihak berwenang, dan kurangnya keinginan untuk memegang tanggung jawab untuk mengendalikan merupakan beberapa rintangan psikologis untuk mencapai perubahan perilaku. Ketidaknyamanan, kompleksitas, fragmentasi, dan ketidakmanusiawian sistem perawatan kesehatan seringkali mengakibatkan frustasi dan pengabaian terhadap upaya yang dilakukan peserta didik untuk ikut serta dalam pembelajaran dan memenuhi kesemua objektif pembelajaran. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.